Kali ini gue pengen ngobrolin tentang program MBG, yaitu Makan Bergizi Gratis. Salah satu program andalannya Pak Prabowo yang mana sudah berjalan kurang lebih 1 tahun program MBG ini, kurang lebihnya ya, mendekati 1 tahun kali ya. Dan program ini ternyata cukup banyak masalahnya juga mulai dari keracunan, mulai dari makanan yang nggak fresh, mulai dari distribusinya yang nggak baik. Tapi itu adalah proses menuju program yang lebih baik gitu, karena kan kalau kita pengen punya program yang bagus pasti jelek dulu gitu, tapi jeleknya sih jangan jelek banget gitu, harus ada evaluasi terus menerus gitu kan. Dan kali ini gue pengen ngomongin program MBG yang ternyata masih berlanjut meskipun anak-anak sedang libur sekolah, yang mana kita tahu bersama ini adalah akhir tahun, akhir Desember, anak-anak pada libur, sekolah pada libur, dan nggak pada masuk sekolah, yang mana programnya tetap berlanjut. Yang biasanya kalau normalnya ya, programnya kan makan bergizi gratis, yang mana lu dapat satu porsi makan, nasi, nggak melulu nasi sih ya. Eh, Pokoknya ada karbohidrat, protein, kayak lu porsi makan gitulah. Kalau kita kan familiar nasi, lauk, sayur, sama buah atau susu gitu ya. Tapi karena anak-anak nggak pada sekolah, akhirnya program ini dijadiin tetap berlanjut, tapi nggak dengan makanan basah, tapi diganti dengan makanan kering. Kayak biskuit, roti, terus buah-buahan, pokoknya makanan-makanan kering yang nggak langsung basi gitu kalau nggak dimakan. Dan gue cukup heran juga kenapa program ini dilanjutin atau diterusin ketika anak-anak masih sekolah. Dan setelah gue telusuri, argumennya adalah karena kebutuhan gizi anak itu harus konsisten, dikasih terus-menerus, walaupun entah itu libur, walaupun entah nggak masuk sekolah, harus tetap dilanjutin. Tapi dari beberapa dari beberapa video yang gue lihat, dan sumber yang gue tahu adalah, ternyata stok makanan akhirnya melimpah di sekolah dan anak-anak nggak pada ngambil MBG-nya. Yang mana diharapkan ketika libur sekolah, ayo anak-anak siapa yang mau ngambil MBG datang aja ke sekolah. Tapi kan biasanya kalau anak-anak sekolah nggak tahu kali ya, mungkin pada liburan, mungkin atau lagi pengen di rumah aja, atau mungkin sekolahnya jauh, datang buat ngambil kayaknya repot gitu. Akhirnya yang gue lihat adalah banyak makanan yang tersisa di sekolah. Ada beberapa yang ngambil siswa, tapi banyak juga yang nggak ngambil karena mungkin aksesnya jauh, karena mungkin atau ribet, karena mungkin dia cuma mungkin kali ya cuma biskuit doang, yaudah deh gue beli aja deh nggak usah ngambil sekolah gitu kali ya. Akhirnya makanan yang membludak banyak di sekolah dan akhirnya guru-guru yang ngambil jatahnya. Akhirnya daripada mubazir, ini makanan nggak diambil sama anak-anak, jadi akhirnya guru yang ngambil. Beberapa kali gue ngeliat video kayak gitu. Makanan kebanyakan di sekolah, akhirnya diambil sama guru. Dan ada juga video-video tentang, kalau nggak salah ya, ini MBG-nya karena udah nggak diambil 5 hari, jadi ngambilnya per paket gitu. Biasanya kan ngambilnya kan seporsi-seporsi ya, karena seporsinya 10.000 atau berapa ribu gitu, sedikit lah pokoknya. Jadi kan paling dikit doang ya, biskuit satu paling, terus apel atau pisang satu, sama jajanan satu gitu ya. Karena terlalu sedikit, ngambil ke sekolahnya jauh kali ya, jadi akhirnya dibikin per paket-paket seminggu gitu, jadi seminggu sekali ngambil sekolah. Dan ada satu video gue lihat ibu-ibu yang mana kalau kita berhitung ya, misalkan budget satu harinya itu 10.000. Jadi kalau 5 hari nggak diambil, itu ada 50.000 total rupiahnya ya, paket makanan. Dan ibu itu maksud gue, cepet banget ngitung gitu. Misalkan ini ada biskuit satu anggaplah 1.000, pisang satu anggaplah 1.000 juga, roti, terus segala macam dihitung sama dia. Dan ternyata budgetnya tuh gak sampai 50.000 gitu. Terus dia bilang, ini sisanya kemana? 18.000-nya kemana? Karena di total-total yang tadinya 50.000, di total-total sama dia jadinya cuma 32.000. Saya bilang, ini 18.000-nya kemana? Kenapa banyak banget nih bolongnya? Gue gak ngerti sampai sejeli itu ya, Kak. Mungkin emang karena bahan makanannya bisa dicek kali ya. Misalnya kalau lu ngecek biskuit Roma gitu ya. Biskuit Roma kan bisa dicek gitu. Karena kan dia belinya juga jajan-jajanan di warung gitu. Nggak yang emang di kotak-kotak dan dibikin sendiri sama dia. Emang jajan-jajanannya beli di warung. Jadi ketika lu misalkan dikasih biskuit satu, susu satu, sama buah satu anggaplah ya. Lu bisa ngitung nih kira-kira, ini mah cuma cuma 8.000, nggak 10.000. Mana nih 2.000-nya lagi gitu. Jadi kan kita bisa nanya-nanya ya.
Kalau gua sih ngelihatnya karena budget per harinya 1,2 triliun, walaupun memang nggak 100% terserap 1,2 triliun sehari sih, pasti kan ada beberapa adjustment lah. Tapi untuk budget anggaplah 1,2 triliun sehari, terus ternyata nggak efektif, malah jadinya banyak yang mubazir menurut gua, nggak tepat sasaran gitu, malah banyak diambil sama guru-gurunya. Menurut gua mah kalau libur bagusnya nggak usah eh, programnya di stop dulu gitu, di pause dulu. Nanti kalau udah masuk lagi baru programnya dilanjutin lagi. Karena 1,2 triliun kalau lu bagi anggaplah 2 minggu libur kali ya. 10 hari sekolah deh, anggaplah sekolah Senin sampai Jumat. 2 minggu gitu kan. Itu bisa 12 T. 12 T itu gede banget. Itu tuh salah satu program dengan budget terbesar yang kita punya ya. Kalau dengan keadaan urgent kayak gini, yang mana teman-teman kita di Sumatera masih membutuhkan, kayaknya kalau misalkan programnya di stop dulu pas lagi sekolah, pas lagi libur sekolah, ataupun dipotong 50% gitu ya, karena kan mungkin anak-anak nggak pada ngambil, atau mungkin eh, nanti pada libur kali ya, dapur MBK juga libur kali, mereka tuh butuh liburan, butuh refreshing, jadi anggaplah budgetnya diturunin setengah gitu. Jadi kan masih bisa buat yang lain gitu, nggak jor-joran banget abis di sini. Oke, kita ngerti gizinya harus dipenuhi setiap hari tanpa putus dengan konsisten, tapi kan kayaknya masih ada yang perlu lebih urgent lagi ketimbang MBG. Walaupun gue ngedukung program MBG, tapi kayaknya mah perlu diatur lebih lagi dah. Oke, udah diganti sama biskuit-biskuitan, makanan-makanan kering, tapi kayaknya kalau libur mah nanti aja deh. Kan kalau lu lihat pun kayaknya anak-anak tuh lebih lebih banyakan di rumahnya daripada buat ngambil ke sekolah. Maksud gua, kalau lu coba hitung ya, siswa yang ngambil ke sekolah MBG sama siswa yang nggak ngambil, kayaknya mah banyakan yang nggak ngambilnya. Jadi kan nggak efektif gitu programnya. Jadi kalau gua mah ngelihatnya mending ini buat hal yang lain aja, karena 1,2 triliun kalau dikali 10 hari sekolah, 12 triliun ini mah bisa dipakai buat banyak hal gitu. Tapi gue coba melihat dari sisi lain, kalau argumen dari BGN cuma biar konsistensi gizi mah kayaknya terlalu receh ya. Kalau gue boleh berpikir jahat mah, kalau gue boleh berpikir jahat, mungkin mungkin belum ada mekanismenya buat stop dananya gimana, atau mungkin dananya udah dikucurin semua ya ke masing-masing dapur, jadi harus ada pertanggungjawaban segera, atau mungkin belum ada sistem ini kayaknya harus di stop atau harus di pause dulu, atau harus karena libur ya nggak usah dimasakin dulu gitu, karena mungkin belum ada gitu program untuk stopnya, mekanismenya gimana, jadi masih pada bingung gitu. Atau mungkin tetap dilanjutin karena mungkin duitnya udah ada, dan sayang-sayang kalau misalkan ada duitnya terus kayak nggak dibikin gitu, sayang-sayang. Atau mungkin eh biar proyeknya berjalan, biar salah satu dapur dapat keuntungan lebih dari programnya. Karena kan si dapur MBG ini tetap dapat profit, tetap dapat keuntungan dari masakan MBG yang dibikin. Jadi kalau programnya berhenti, ini orang-orang kagak dapat cuan dong. Harus jalan terus programnya biar mereka tetap dapat cuan. Ini mah kalau gue berpikir jahat aja ya. Tapi kalau mencoba berpikir dengan jernih, berpikir dengan husnuzon gitu ya. Tadi masa uzon nih. Ini mah kalau berpikir dengan husnuzon, kayaknya emang pemerintah belum punya tools atau lagi meraba-raba gitu ya. Gimana bagusnya kalau misalkan lagi libur nih gitu. Apakah tetap dilanjutin? Apakah akan di pause? Apakah akan dipotong setengah budgetnya atau gimana-gimana? Kayaknya mah ini belum belum ada mekanisme yang pas gitu cara ngaturnya gimana. Jadi masih pada bingung harusnya gimana. Ini kalau husnuzonnya gua. Kalau husnuzon yang satu lagi mungkin bener adalah karena emang gizinya perlu banget buat konsisten diisi gitu. Perlu konsisten untuk diberikan kepada anak-anak. Atau mungkin ini adalah salah satu program yang emang emang dicecer banget sama Pak Prabowo gitu. Ini mah harus berjalan, harus lanjut. Ini program kalau misalkan diotak-atik, nah nanti Pak Prabowo marah nih. Lalu jangan aneh-aneh deh pokoknya. Ini program yang penting duitnya ada, dananya ada, jalanin.
Kalau misalkan lu ngotak-ngatik atau ini program nggak jalan atau macet atau segala macam, kayaknya Pak Prabowo-nya bakal ngomel-ngomel. Itu mungkin kalau usnuzon dari gua ya, tapi kita nggak tahu, kita coba berasumsi aja. Tapi tetap aja kayaknya duit 1,2 triliun per hari kalau dialokasikan buat yang lain harusnya mah bisa gitu. Nggak harus banget buat MBG. Karena kebutuhan lain lebih urgent kayak di Sumatera gitu. Oke, mungkin segini video dari gua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.